mengenai IPBK elektronik pembayaran yang saat ini digunakan menggunakan pun DJP online. Tapi nantinya karena memang akhir-akhir ini kan DJP mengumbar-umbarkan sosialisasi tentang Cortex ya. Jadi Cortex itu nantinya sistem yang menggantikan DJP online dan kawan-kawan dan website aplikasi yang lain. Untuk kali ini dengan tema yang sama yaitu pemindah bukuan, tapi nantinya akan digunakan dan diintegrasi dipindahkan ke aplikasi Cortex. Nah, untuk kali ini kita punya narasumber lagi, penyuluh lagi yang mungkin kawan pajak sudah sering ketemu atau mungkin yang belum ketemu juga nanti kenalan di sini deh boleh gitu kan. Saya panggil aja ya Pak Danar Harimurti, monggo untuk masuk ke studio kami. Selamat pagi Pak Selamat Danar. pagi, Mbak Vita. Wah, jauh-jauh nih dari mana? Dari meja kerja. Oke, boleh kenalan dulu Pak. Halo, kawan pajak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Danar Harimurti, penyuluh pajak dari KPP Pratama Jakarta, Kamirti. Oke, baik Pak Danar. Kali ini saya mengundang Pak Danar ini untuk menjadi narasumber atau pemateri mengenai pemindah bukuan lagi ya. Betul. Tapi via aplikasi yang nantinya akan digunakan di JP yaitu Cortex Teks. Application Ya. System gitu. Gimana sih nanti penggunaan menu IPBK atau PBK pemindah bukuan aja di aplikasi Cortex itu nanti kita bahas bersama ya kawan pajak dengan Pak Danar gitu ya Pak Danar ya. Ya, betul. Oke. Jadi di aplikasi Cortex itu sebenarnya menggantikan DJP online nantinya kawan pajak sebenarnya hampir-hampir sama itu paperless juga tapi harusnya sih lebih ada poin plusnya kan ya Pak Danar ya. Betul sekali. Boleh di ini kan nggak? Boleh dipaparkan nggak Pak Danar Baik. ya? Gimana prosesnya? Poin plusnya Ya, seperti dari Zoom ya. apa? Boleh ya? Ya. Jadi begini, Dari terima kasih Mbak Vita. dari Jadi Zoom. saya kebagian untuk Itu enggak sedikit di itu. spill ya, spill Oke. mengenai PPK to be. Istilahnya Iya, PPK Zoom-nya dulu. nanti di masa Biar Zoom. depan ketika sudah menggunakan Itu Cortex udah itu seperti join. apa ya. Keren. Walaupun sebenarnya Amin ini sudah aja. Kasih nama diantisipasi PT apa dengan gitu. sangat PT Angin bagus di Ribut sistem selalu. Cortex itu di mana nanti Mbak Tim eh, ini ya. Zoom. kesalahan pembuatan billing itu sudah sangat Hah? diminimalisir sekali. Mhm. Karena nanti di Cortex mungkin Masa? yang kawan atau sahabat pajak pernah ikut pelatihan Iya lah. Cortexnya, Oh, di mana billingnya itu nanti bahkan kalau kita punya deposit balance transfer kita nggak perlu Mhm. bikin billing. Jadi Mhm. kemungkinan kesalahan untuk Melakukan pemindah pembayaran bukuan. pajaknya mungkin salah Salah kode, mengetik. jenis setoran, kode Mhm. jenis pajaknya itu sangat minim sekali. Oke. Yang sering itu biasanya 41123 100 dengan Empat, 104, ya. PPN dan PPh satu kayak Mhm. karena billingnya masih membuat dengan cara mandiri. Oke. Membuat billing secara pribadi itu sangat rawan sekali terjadi kesalahan. Salah. Jadi di Cortex sudah diminimalisir dengan cara ketika kita membuat SPT Oke. itu Mhm. memang masih ada pilihan untuk menggunakan pembuatan billing secara mandiri, Mhm. tapi untuk wajib pajak yang sudah mempunyai deposit pajak, dia langsung ketika klik bayar dan Mhm. submit, dia otomatis pajaknya terbayarkan dan SPT-nya terlaporkan. Jadi memang sudah Oke. eh, meminimalisir kesalahan-kesalahan Mhm. dalam pembayaran pajaknya, Mbak. Nah, cuman yang namanya manusia, yang namanya sistem itu ya kan tidak sempurna, Mbak. Iya. Pasti ada kesalahan gitu Betul ya. sekali. Jadi PPK ini memang dirasa masih perlu. Mhm. Jadi di aplikasi Cortex pun ya, Mhm. di aplikasi Cortex pun menu ini masih Masih dipertahankan ya dipertahankan. karena Oke. sangat penting karena ini sangat bermanfaat sekali Mhm. untuk teman-teman wajib pajak yang salah dalam Mhm. melakukan penyetoran pajaknya Mhm. Iya. dengan dalam apa mungkin Pembuatan pembuatan billingnya billingnya walaupun itu sudah sangat minimal ya. diminimalisir. Mungkin sedikit apa ya hints atau clue ya bahwa nanti DJP akan beralih ke Cortex ya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan wajib pajak, DJP akan beralih ke Cortex menggantikan semua aplikasi, semua web yang kita pakai saat ini.
Saat ini kita mengenal DJP online, saat ini kita mengenal e Bupot E-Bupot, Unifikasi, e-faktur, web e-faktur, e-faktur, e-nova. Itu nanti ketika Cortex sudah berlaku, maka aplikasi-aplikasi tersebut tidak kita pakai lagi dan kita semua pakai satu aplikasi yaitu Cortex ya, integrated, dan di situlah nanti semuanya dirangkum di situ dari pelaporan pajak, jenis pajak apapun ya, tahunan maupun masa, bahkan sampai dengan salah satu menu yang akan kita bahas bareng ya Mbak Vita pada iya. kali ini, yaitu menu pemindah bukuan atau bahasa kerennya balance transfer request ya. Bahasa kerennya apa bahasa Inggrisnya? Itu keren sih kalau balance transfer request ya. Mungkin BTR. Ini kenapa begini zoomnya? Bahasa Indonesia pemindah bukuan jadi PDK, bahasa Inggris jadinya BTR ya. Nggak apa-apa, sekalian kita belajar mengenal apa istilah-istilah bahasa Inggris, tapi jangan khawatir, nanti di Cortex kita ada menu pilihan bahasa Inggris ya. Yes. Kenapa di sini masih bahasa Inggris? Karena yang untuk server kita praktek-praktek latihan masih tersedia dalam bahasa Inggris saja ya. Nanti ketika sudah launching sudah ada bahasa Indonesia yang sempurna ya. Jadi intinya sama Mbak, kita PPK ya sama, namanya juga sama ya, cuman mungkin prosesnya sedikit berbeda. Di Cortex itu seperti apa gitu ya. Terus kalau di PPK tadi itu kan ada di DJP online ya Mbak. Nah, kalau nanti di Cortex ya berarti yang di DJP online itu pindah ke Cortex ya. Kan saya bilang tadi nanti DJP online nggak dipakai lagi, pakainya Cortex, maka menu-menu yang ada di DJP online nanti akan dipindah ke Cortex ya. Kalau fungsinya masih sama karena ada salah setor, salah bayar, jadi harus dipindah bukan. Intinya itu sama, cuman medianya, caranya mungkin yang sedikit berbeda gitu Mbak Vita. Aplikasinya ya, betul. Aplikasi yang digunakan memang sedikit berbeda, tampilannya juga berbeda, prosedurnya juga berbeda gitu ya. Cuman tentu saja ini kita masih menunggu petunjuk pelaksanaannya seperti apa Bapak Ibu, karena kita di sini baru ditugaskan untuk mengenalkan, nyepil ya, spoiler besok itu seperti apa gitu ya. Belum ada ya. Belum ada, bahkan kalau sering kita lihat di pelatihan itu nanti bisa pakai aplikasi dummy kan ya. Dan ada di situ apa namanya disclaimer. Jadi tutorial ini nanti satu saat bisa berubah menyesuaikan dengan perkembangan penyempurnaan Cortex-nya sendiri. Jadi tapi secara garis besar sudah kita bisa bisa lihat. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, untuk permohonan pemindah bukuan itu menunya itu ada di menu payment ya, pembayaran. Jadi disitulah nanti kita menu untuk membuat billing, menu untuk apa pemindah bukuan, pembayaran STP itu ada di situ. Di menu payment sendiri, kalau dulu kita mengenal pembayaran pajak itu ya diawali dengan pembuatan billing. Udah, pembayaran itu berarti pembuatan billing. Kalau sekarang di Cortex ini sebenarnya menunya banyak banget Mbak Vita. Itu di situ banyak banget ya. Ada pemindah bukuan, kode billing secara mandiri, kode billing tagihan pajak, kode billing belum dibayar gitu ya. Nanti di menu Bapak Ibu sekalian, di menu wajib pajak, menunya sekomplit ini. Ada berapa itu kalau kita hitung? 1, 2, 3, 4, 7. Ada 7 menu. Submenu di menu pembayaran sendiri. Kalau dulu pembayaran hanya billing saja. Bikin billing, betul. Dan kita harus membuat sendiri kodenya apa, gitu ya. Kalau di sini kalau untuk bayar STP pun sudah ada. Otomatis nanti STP-nya keluar tinggal dibayar. Nah, sekarang kita bahas ya untuk pemindah bukuan ya. Terus di situ kita milih menu balance transfer request. Setelah ke menu payment, kita ke create balance transfer request, terus kita klik create balance transfer request atau buat permohonan pemindah bukuan. Intinya seperti itu. Jadi
hampir mirip ya dengan EPBK, cuman Mhm. ini websitenya yang berbeda ya. Mhm. Terus apa namanya? Tampilannya berbeda karena memang ini adalah penyempurnaan dari aplikasi sebelumnya, DJP dari online. DJP Online, dari EPBK gitu, Mbak Vita. Jadi intinya ketika memasukkan NPWP, jadi Mhm. kalau di menu PBK di JJP Online kan menuliskan NPWP itu langsung otomatis muncul kan? Di Mhm. Kortek pun sama kan ya? Sama ya. Nah, jadi nggak perlu input nama dan alamat Betul, wajib pajak ya, kan ya. misalkan sudah dipadankan ya. Kalau Mhm. untuk Apalagi orang kalau pribadi orang ya, pribadi bisa pakai NIK malah betul, ya. ya, NIK dimasukkan pun nanti muncul data data wajib betul, pajaknya datanya keluar. otomatis Intinya ya. sama ya, Bapak Ibu. Di sini kita hanya mengisikan apa namanya eh TIN, eh, NPWP. TIN ya, Tax Identification Number Iya. ya. Karena masih bahasa Inggris Mbak Fitri ya. Nah, Hmm. besok kalau kita sudah komplit menu bahasa Indonesianya, dia akan keluar NPWP. Bukan TIN ya. Bukan ya. Jadi gini, karena di Cortex itu menganut sistem apa ya namanya impersonate ya. Iya. Jadi istilahnya nanti wakil wajib pajak, konsultan itu ketika mau mengakses wajib pajak yang dia wakili, dia Mhm. harus masuk ke menu Cortex-nya wakil Mhm. tersebut, konsultan Mhm. tersebut. Jadi nanti apa namanya login dulu ke Mhm. Cortex pribadinya, baru Mhm. di situ ada pilihan Impersonating impersonate PT. badannya. Iya, PT A, PTB, Oke. PTC gitu ya. Mungkin yang belum ikut pelatihan akan ini apa maksudnya gitu ya. Cuman Iya, yang belum pernah lihat menu ya, Cortex juga ini apa iya. gitu. Pun pas ketika pelatihan kemarin untuk PPK ini juga kita nggak bahas Iya, ya, karena benar. memang masih banyak yang lain yang Masih di dirasa mungkin perlu dikenalkan lebih oke. dahulu. Tapi ini untuk mengetahui saja, to be, Mhm. bahwa PPK juga masih ada disediakan Iya. di Cortex. Mhm. Bapak Ibu yang belum mengikuti apa namanya pelatihan atau Sosialisasi ya Cortex. sosialisasi Cortex, Mhm. nanti jangan khawatir, jangan resah ya. Nanti KPP Pratama Jakarta Gambir 3 juga akan melaksanakan kembali Cortex tersebut, Ya, tinggal ada ditunggu waktunya. sesi lagi ya. Ada sesi ya, ada part 2, Mbak. Ada Mhm. part 2, kita sedang berkoordinasi dengan tim internal, tentu saja dengan menunggu petunjuk dari Kanwil dan dari pusat seperti apa ya. Karena nanti semuanya akan berganti ke sini. Iya. Kita harus mengenalkan ini Semoga di part 2 ini materinya ada yang lebih mengenai komplit PPK ya, ya. lebih komplit karena kemarin lebih ke pengenalan secara umum sih, masih kulitnya saja, Mbak. Istilahnya pelaporan SPT, pembuatan bukti Jadi potong kawan gitu. pajakan ketiga nggak perlu khawatir misalnya, waduh saya udah ketinggalan yang Hmm. sesi satu kemarin, nggak apa-apa. Yes. Siapa tahu yang di nanti sesi 2 dan seterusnya itu malah lebih lengkap Lebih komplit materinya ya. ya. Biasanya kan penyempurnaan baik Mm-mm. versi Lebih ya. sempurna gitu. Jadi masukan-masukan dari sesi satu ditampung kemudian direalisasikan di sesi 2 sebagai Iya. bahan evaluasi. Jadi kembali lagi ke PPK tadi Mbak Mhm. Vita di langkah nomor 4 itu ya yang saya bilang tadi ketika ini kita sebagai wakil maka harus memilih radio button representatif. Mhm. Wakil atau kuasa. Identitas dari wakil kuasa pajak akan terisi secara otomatis Otomatis ya karena ya. sudah ditunjuk oleh Cara gantinya kayak konsultan. mana? Jadi nanti secara gampangnya seperti ini, perusahaan akan menunjuk saya nih taruhlah karyawannya sebagai wakil wajib pajak. Maka ketika saya didaftarkan di Cortex, maka Mhm. data saya akan muncul. Muncul. Tapi kalau tidak Belum didaftarkan, direkam ya. tidak akan muncul. Pun Didaftarkan dengan itu direkam nanti yes, ya. ya. Pun dengan konsultan. Konsultan Mhm. juga harus ditunjuk dan konsultannya harus approval. Kalau Iya. belum di approve ya dia nggak akan Nggak muncul akan namanya. muncul. Tidak akan bisa nanti berakhir di signaturnya. Ya. Terus jika yang mengajukan adalah wajib pajak sendiri, maka biarkan default pada radio button taxpayer. Intinya ketika kita login menggunakan login perusahaan. Kan nanti Mhm. kita juga bisa login pakai login perusahaan. Mhm. Perusahaan mungkin sebenarnya ini adalah yang boleh yang megang akunnya ini sebenarnya ya seperti direktur gitu ya. Mhm. Eh, itu Penanggung jawabnya ya ya, penanggung yang jawab. memang Ini terdaftar ya sebagai penanggung jawab. akunnya malah punya akses kemana-mana. Ya, Tapi kalau wakil tadi hanya iya, iya. dibatasi role-role tertentu. Siapa tahu memang si admin itu nggak dikasih rules untuk melakukan pemindah Pemindah bukuan. uang Jadi ya ya. otomatis menunya nggak akan Yes. muncul ya Pak Danar ya. Betul, di Gitu. wakil atau kuasanya nanti tidak Mhm. muncul pemindah bukuannya. Mhm. Makanya bagaimana bisa mengedit role-nya atau Mhm.
dengan menggunakan menu dari yang si penanggung perusahaan. jawab. Iya. Kalau saya lebih prefer di editorialnya Iya, supaya nanti ketahuan tanggung siapa jawabnya yang ya seperti yang apa. melakukan Yes, pemindah hubungan betul. itu. Karena kalau kita Kitek-kitek ya. ya ketika pakai perusahaan nanti bisa akses semua, Iya, bisa pembayaran, bisa pelaporan, bisa iya. bikin faktur, bisa bikin bukti potong gitu. Jadi fungsi kontrolnya agak berkurang nanti. Iya. Nah, nanti setelah apa namanya kita pilih apa taxpayer tadi ya Mbak ya, di situ nanti kita akan mencari kredit pajak yang akan dipindah bukukan dengan menekan tombol kaca pembesar. Jadi di situ kalau di layar itu di Oh, nomor ini 5 ya, itu Mbak ya. search ini ya Ya, tombolnya. ketika kita klik search itu ke kaca pembesar di situ, maka akan muncul pembayaran mana saja yang bisa kita pindah bukukan. Oke, oke Pak Danar, sebentar. Hmm, Kalau yang sekarang ya, dilakukan di DJP Online, ya, ketika wajib pajak mau melakukan IBBK melayani betul. DJP Online, langkah pertama adalah menginput NTPN. Yes. Kalau di Cortex ini nggak ada penginputan NTPN nggak? Tidak ada. Jadi kemungkinan besar nanti daftar pembayarannya akan muncul. Otomatis ya. Muncul dan itu apakah PBK-able atau tidak gitu kan Iya. Mbak. Istilahnya mungkin kalau sudah diklaim pembayaran itu taruhlah ada NTPN nomor 123 itu sudah terbayar untuk PPN masa Januari 2000. Oh, udah. Oh, Ya. Ngomongnya. oke. Ternyata Nih, sama admin disuruh lebih iya, kenceng ngomongnya. ternyata sudah teriak-teriak ya. Udah teriak-teriak. Oke, baik-baik. Terima kasih. Mungkin saya kurang dekat dengan Nah, mic kalau ya. kayak begitu lu kasih tahu Mas Baik, Vito. jadi nanti kita Kalau ada balik ke sistem baru suruh dia aktif. lambang kaca pembesar ya Mbak, atau menu search button itu Iya, nanti akan keluar ketahuan. pembayaran apa aja yang PBK-able, yang bisa di PBK. Pembayaran yang seperti tadi dibilang oleh Pak Iswadi yang sudah dilaporkan di SPT, kemungkinan besar tidak akan muncul di situ. Karena pembayaran tersebut, NTPN tersebut sudah diklaim di Kita SPT. taruh besok-besok Di diperhatiin tuh SPT tagihan-tagihannya 23, tuh. unifikasi segala macam. Jadi hanya pembayaran yang statusnya free PBK-able aja nanti yang akan muncul. Nah, Yang benar-benar nggak kesangkut di mana-mana ya ya. masih belum diklaim di Masih belum SPT mana-mana digunakan ya. istilahnya. Kan sekarang masih sering terjadi ya Mbak, istilahnya orang kadang-kadang mengajukan PBK itu ternyata masih pembayaran itu masih diklaim di satu SPT. Taruhlah SPT 21 kurang bayar 100.000 ya. Terus dilakukan pemindah bukuan, otomatis tidak bisa. Ya. Kalau di EPBK langsung ketolak, kalau manual itu peneliti akan melakukan penelitian terlebih dahulu. Bener nggak di masa yang dimaksudkan NTPN itu memang ada kelebihan pembayaran atau memang ada pembetulan SPT sehingga pembayarannya menjadi lebih. Kalau memang ada baru bisa diproses, kalau tidak ya memang harus kita tolak. Ya, dan itu masih banyak gitu ya yang apa kejadian seperti itu karena mungkin kurang informasi Iya. atau seperti apa ya. Iya. Itu jadi kita menolak dasarnya bukan karena wah tolak-tolak aja nih, enggak, cuman memang ini sebenarnya masih diklaim di SPT ini, jadi nggak bisa dipindah bukuan. Lalu seperti apa Pak? Loh, sebenarnya itu SPT saya itu nggak sebesar itu ya Bapak, silahkan pembetulan dulu yang menyebutkan bahwa SPT-nya sebenarnya adalah tidak sebesar pembayarannya. Baru atas sisanya ya, yang bisa dipindah bukukan adalah sisanya, bukan total seluruh pembayaran. Kecuali pembetulannya jadi nihil, Iya. itu seluruh pembayaran bisa pindah buku. pindah bukukan. Jadi hal itu kalau dulu memerlukan penelitian oleh Iya. peneliti. Nah, di Cortex ini hal-hal yang seperti itu sudah dikunci nggak akan keluar. Jadi hanya pembayaran yang free saja, yang PBK-able saja, yang bisa transferable saja yang bisa dipindah pindah bukukan. Ya. Nanti kita tinggal milih nih, oh ini nih kayaknya yang ini nih, ya tinggal diklik Jadi aja. proses itu sekaligus nantinya akan memudahkan wajib pajak untuk meng-cross-check Betul. nilai pembayaran pajaknya, sekaligus memudahkan kami para petugas pajak dalam hal penelitiannya ya Pak Betul, Dinar ya, betul di ya. Cortex ya. Minimal sudah disortir dulu Mbak, difilter dulu. Ketika itu sudah tidak bertuan, Iya. baru bisa diproses. Tapi kalau masih diklaim di salah satu SPT, pasti itu tidak akan bisa diproses. Itu sudah dideteksi dari awal. Bukan ketika kita sudah terima dulu, baru kita penolakan, itu kan Iya. tidak efektif ya. Iya. Jadi intinya
mencoba sesuatu yang sekiranya itu agak panjang langkahnya, kita dipangkas supaya efektif, Iya. efisien gitu. Jadi wajib pajak juga dimudahkan, kami sebagai petugas juga dimudahkan. Ya, itu Mbak intinya. Apa namanya? Masalah yang disebut di sini adalah kredit pajak ya, untuk istilah korteksnya. Kalau kita bilang ya sebenarnya jenis pajak yang masih bisa dipindah bukukan Iya. istilahnya ya. Setelah ketemu, kita tinggal klik tombol select aja atau pilih ya NTPN dimaksud. Kita mau pindah bukukan dari situ. Dari sumbernya adalah NTPN yang kita maksud itu ya. Terus di situ ada isikan jumlah kredit pajak yang akan dipindah bukukan pada kolom amount to be transferred, nominal yang akan ditransfer. Jadi taruhlah di situ berapa 500 juta ya Mbak. Terus kita mau PBK-nya nggak semuanya nih, cuman 100.000 atau 100 juta. Ya kita tinggal ketik aja 100 juta di situ di Jadi masih kolom ada yang kolom manual ya. iya. Memang masih ada kolom pilihan sejumlah berapa sih yang kita Iya. mau PPK-kan gitu kan. Terus pilih juga alasan pemindah bukuan. Di drop down list ada reason for submitting the Ya, itu request. wajib ya, tetap harus Wajib, diisi ya. ya, Itu karena ketentuan formal ketentuan mutlak ya. formal. Jadi masih banyak juga yang tidak mengisi Mbak selama ini. Jadi kita juga nggak tahu ini ngajuin PPK kenapa ini kok kosong gitu kan. Tahu-tahu aku pokoknya minta ini. Alasannya apa? Nggak diisi. Baik Cortex maupun masih yang sekarang itu kawan pajak harusnya itu mengisi ya. Ya, karena kita itu alasan itu adalah menjadi bahan utama pertimbangan, Mbak. Apakah persetujuan itu nanti hasilnya diterima atau tidak? Karena gini, dengan alasan tersebut kita jadi tahu kronologisnya, jadi tahu ceritanya atas pembayaran seperti apa. Biasanya terjadi kesalahan pembuatan billing seharusnya ini. Nah, itu jadi oh ya, nanti soalnya itu masuk ke laporan penelitian Iya. oleh si petugas peneliti. Jadi alasannya apa? Alasannya tidak ada. Nanti Kalau saya sih Pak Dadan, kalau nggak ada alasan, sudah lah ini berarti ditolak aja sudah. Iya. Nggak sih bercanda. sebenarnya boleh saja Iya. karena itu bagian dari syarat formal Mbak Iya. Vita. Karena gini, maksud saya ketika kita seperti itu akan memperpanjang langkah-langkahnya dalam mengajukan PBK ini karena otomatis yang keluar nanti penolakan. Karena tidak mengemukakan alasan dengan jelas gitu kan. Kita nggak tahu kenapa di PBK, kenapa ini nggak jelas. Nanti setelah tolak baru ngajuin lagi. Bayangkan itu proses yang seharusnya sekali bisa langsung selesai, harus balik lagi gara-gara konyol kita nggak isi alasannya gitu ya. Jadi memang harus ada alasan yang Jadi walaupun disampaikan. Cortex pun udah canggih, tetap Betul. ada kolom alasan ya. Iya. Dan harus diisi oleh wajib pajak. Yes. Jadi kalau itu drop down ya, drop downnya untuk alasannya kemungkinan besok sudah disediakan itu. Mungkin kalau yang harus diketik sendiri ada others-nya ya, yang harus diketik sendiri gitu ya. Biasanya aplikasi itu kan menyempurnakan, aplikasi baru itu kan menyempurnakan yang lama gitu. Kalau yang lama mungkin masih full alasannya diketik, nah sekarang sudah dikasih pilihan. Jadi Soalnya kan kalau di Cortex itu ada pilihannya ya ini Pak Dadan iya, ya. karena Jadi kayak ada drop down list-nya ya. gitu. Jadi mungkin ya. sudah tersedia di situ. Kalau Jadi di PPK sekarang kan benar-benar masih kolom iya, kan masih harus diisi kita oleh wajib pajak ketik sendiri. Jadi itu sebuah langkah penyempurnaan menurut saya, Mbak Vita, karena ketika salah pembuatan kode billing mungkin sudah ada drop down list di situ. Karena jujur Bapak Ibu sekalian kita juga belum pernah mempraktekkan untuk yang di Cortex ini PBK seperti apa. Jadi kita hanya dapat video tutorial dan informasi-informasi dari kantor pusat. Jadi nanti mungkin akan ada ya satu sesi yang memang membahas ini secara detail ya. Nanti karena ini menurut saya penting Mbak, karena menurut pandangan saya agak sedikit berbeda. Jadi gini, mungkin kita spill dulu, tapi mohon maaf ini saya disclaimer dulu ya, karena saya belum pernah mencoba ini secara real. Kemungkinan besar adalah seperti ini. Ini analogi saya, logika saya adalah seperti ini. Ketika kita besok menggunakan Cortex, kemungkinan kita salah store itu bisa dibilang zero. Iya. Karena kita mau store pajak, kita harus membuat SPT-nya dulu.
ya, kita harus kalau membuat SPT di situ sudah ada perhitungannya kan, Ya, sudah ada sudah perhitungannya. hitung secara jelas Yes, PPh terutangnya berapa, betul. masanya berapa. Yes, yes. Dan di Cortex itu yang paling ini adalah setahu saya ini pada dari ya, nanti kalau salah dikoreksi ya, itu Ya. ketika klik lapor dan bayar itu otomatis jadi satu langkah kan, jadi Betul, nggak ada penginputan NTPN dan pembuatan betul. billing secara Ya, mandiri kan. yes. Ada sih, cuman itu sebenarnya satu langkah yang terkompres ya. Yes, jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman wajib pajak, besok di dalam Cortex ini ada menu deposit pajak. Ketika kita setor itu, maka kita tidak akan membuat billing lagi, tidak ada kegiatan Buat billing membuat billing. Deposit pajak itu kayak OVO, kayak GoPay. Jadi di menu Cortex kita ada saldonya. Jadi kalau kita bikin SPT PPN kurang bayar 5 juta ya udah diambil dari deposit barang transfer. Ketika kita klik itu maka tidak ada pembuatan billing, tidak ada pembayaran ke bank, langsung terbayar dan SPT-nya terlaporkan. Itu bisa dibilang bahwa kemungkinan kesalahan pembayarannya adalah nol, kecuali memang ada pembetulan. Ya. Mungkin faktur pajaknya dibatalkan, mungkin bukti potongnya dibatalkan atau pembetulan bukti potong ya, karena kontraknya tidak sesuai atau apa, baru karena bayarnya kelebihan, itulah nanti bakal dipindah bukukan. Nah, terus juga di sini yang menarik adalah Mbak Vita, eh, tujuan dari pemindah bukuan ya. Ini ada dua, taxpayer account itu ketika wajib pajak sendiri, ya. Pemindah bukuan kan bisa ke NPWP sendiri, atau juga yang another taxpayer account, wajib pajak lain. Jika ditujukan adalah wajib pajak lain, maka kita masih harus mengisikan NPWP-nya dari wajib pajak dimaksud. Karena kita kan nggak tahu kalau kita mau sediakan menunya nanti NPWP seluruh Indonesia masuk di situ, berat nanti korteksnya kan. Jadi untuk ini masih harus mengetik sendiri teman-teman, kalau yang tujuan ke wajib pajak lain. Lanjutkan dengan memilih type of tax liability, jenis kewajiban pajak, reference atau referensi, tax type, jenis pajak, tax payment code tax, kode akun pajak, dan kode jenis setor serta amount ya. Terus di sini juga masih ada kegiatan upload file, Mbak. Walaupun secanggih apa Cortex itu canggih sekali, tetapi yang namanya syarat formal itu harus tetap dipenuhi. Khususnya lagi adalah untuk yang PPK kirim ke wajib pajak yang lain. yang PWP lain ya. Tadi juga di spill sama Mas Iswadi bahwa sering sekali wajib pajak itu mengajukan PPK antar NPWP. Iya, beda NPWP tapi tidak jadi melampirkan surat pernyataan bahwa tidak keberatan untuk dipindah BK-kan, pindah bukukan ke sini, dan memang menyatakan melakukan pembayaran atas NTPN tersebut. Karena itu menjadi syarat formil dan harus terpenuhi, maka jika tidak ada itu nanti kita tolak permohonannya. Ya, nanti baru mengajukan lagi, kemudian melampirkan scan dari surat pernyataan tersebut. Karena kalau enggak bahaya kan, Mbak Wita ya, tahu-tahu saya nih, wah ini buat bayar perusahaan ini, saya tahu akunnya ini, saya pindah bukukan aja kan, nanti yang dituntut kantor pajaknya. Ini kan saya nggak pernah minta gitu kan. Kalau iya, bener aja ya. Tapi kalau duitnya yang iya, pergi gitu kan tanpa iya. tahu Tapi kalau sudah ada surat pernyataan bermeterai, intinya bisa dipertanggungjawabkan. Berarti antar perusahaan A ini mengetahui dan sadar dan tidak keberatan dan menghendaki bahwa pembayaran tersebut dipindah bukukan. Jadi kita dalam memindah bukukannya, mengadministrasikannya itu sudah ada dasarnya. Kalau tidak ya bahaya, nanti bisa dituntut. Ya, itu mungkin hal yang tadi ngomong banyak, nggak perlu kali ini udah lost aja loh, bisa diklik submit gitu. Tapi itu sebenarnya matters banget. Matters ya, karena itu dasar persetujuan pemindah bukukannya di situ, terutama untuk yang beda NPWP. Kalau sama NPWP mah nggak perlu, ya nggak perlu surat pernyataan. Iya, asalkan syarat formil materialnya terpenuhi, dia tidak perlu surat pernyataan. Tapi kalau yang beda NPWP memang itu menjadi wajib, ya, karena ya itu tadi kepentingan legal tadi, Mbak.
ya. Jadi gini, kemungkinan ini Mbak Vita, ketika kemarin saya belajar Cortex ya bersama teman-teman itu kan ketika pembayaran kita buat SPT, kita buat apa namanya SPT PPN apapun itu ya. Di menu pembayarannya itu sepertinya tidak ada pilihan PBK kalau tidak salah. Jadi cuma ada deposit Deposit, balance transfer sama create kode billing mandiri. Jadi mungkin ya mungkin ini karena ini belum kita apa namanya coba sih. belum kita coba. Kemungkinan besar kalau menurut saya ada dua yang bisa dilakukan ketika ada kesalahan pembayaran itu. Pertama di PBK-kan ke deposit Oh deposit iya. pajak ya. Nanti deposit pajak itu jangan dibayangkan kayak kita punya saldo OVO atau GoPay gitu ya. Kita harus setor dulu. Memang hampir sama prosesnya, tapi kita nanti kalau mau punya deposit pajak itu kita harus menyetor dengan kode tertentu 4111128 kalau nggak salah ya. Nah, itu nanti mungkin ketika kita PBK ke situ, jadi nanti pas kita mau bayar bisa ambil dari situ atau kalau enggak kalau di sini kita lihat keterangan dari slide yang di sini itu Mbak eh, itu harus membuat draftnya dulu draft Draft SPT-nya SPT-nya ya ya. jadi Jadi taruh biar kelihatan PPh terutangnya berapa, iya PPN terutangnya iya berapa kalau ya. dulu kan Hmm. kita ngajukan PBK dulu nih ada nih kelebihan pembayaran PPN 50 juta atau 50.000 kita ajukan PBK spread keluar nomor PBK-nya kan Baru dipakai. baru Gitu ya. dipakai. Sepertinya ini di sini harus apa namanya ada yang membuat SPT dulu. draft SPT. Jadi nanti tentu saja nanti kita akan pelajari Tunggu lagi setelah aturan pelaksananya juga ya Pak aturan Danar ya. Karena pelaksanaannya. memang untuk menggunakan deposit itu harusnya ada dasar hukumnya juga Ya, kan ya. karena ini sangat berbeda. Adjustmentnya di Ya, aturan pelaksanaannya ya, kan ya. karena ini belum pernah ada dulu di DJP mengenai deposit balance transfer deposit pajak ini. Maka nanti seyogianya kita menunggu dulu aturannya seperti apa dan aplikasinya seperti Seperti apa. apa? Jadi kalau menurut saya adalah hampir sama, cuman medianya saja yang berbeda. Jadi kalau untuk yang harus diupload ya masih tetap diupload. Kalau yang harus apa namanya ngisiin Isi istilahnya diisi alasannya juga harus diisikan gitu ya. Terus nanti masalah impersonate tadi kalau yang bukan perusahaannya atau tidak wakilnya menunjuk untuk menggunakan akun di betul BPK juga ya harus dilihat lagi betul gitu. Nggak mungkin konteksnya, wah ini konteksnya nge-lag nih atau iya error nih, PPK-nya nggak muncul gitu iya kan. intinya gini intinya Ini mungkin bukan masalah itu sebenarnya yes sebenarnya. ya mungkin intinya yang bisa saya simpulkan adalah Bisa ini kan dipasang yang aja berubah itu, Pak. cuman medianya Mbak. Kalau Nggak peraturannya bocor, kan Pak. Masih tetap mostly dilihat. masih sama Yang secara 242 juga yes sepertinya belum ada perubahan iya lagi ya. aturan mengenai PPh, PPN ya kan terus juga apa namanya pelaporan SPT, pembuatan billing juga tidak ada yang berubah hanya sedikit modifikasi saja di mana nanti ada deposit pajak dan untuk apa namanya mengakomodir perubahan-perubahan itu terciptalah Cortex ini. Jadi jangan khawatir aktivitasnya masih sama, pembayaran, pelaporan, ya, pemindah bukuan, ya, pembuatan bukti potong, tapi medianya saja yang berbeda. Insya Allah nanti lebih mudah, lebih ringkas, tidak perlu install apa-apa. Hanya butuh Nggak laptop, sertifikat elektronik tidak kalau perlu. ketika submit mungkin hanya signer provider. Iya, signer provider itu nanti harus punya semua, ya. Stepnya memang perlu signer provider Iya, pakai Cortex ya. iya. Jadi nanti sertel apa badan sudah nggak ada, Mbak kita. Terus apa namanya pengajuannya sepertinya juga full online ya kalau kita lihat kemarin di sini. Jadi intinya Cortex ini nanti akan memudahkan Bapak Ibu sekalian sebagai wajib pajak pun kami sebagai petugas pajak untuk bagaimana melaksanakan administrasi perpajakan ini dengan baik, dengan benar, dengan efisien dan tentu saja transparan. Karena semua proses bisa dilihat. Nanti sampai mana gitu ya. Disetujui apa dilihat. Nantinya kalau kami ya petugas pajak ya Pak saya dan Pak Danar itu melihatnya nanti memang dia lebih meringkas dan memudahkan baik untuk wajib pajak maupun bagi kami. Betul. Karena tadinya kan
banyak sekali yang kita pakai ya, kayak PPN aja ada 3 aplikasi. Terus ketika ada pembayaran kita harus kayak melihat NTPN yang Ya, kodenya keriting itu loh. iya, Untuk di ya. Cortex ini memang selama kami mendapat pelatihan itu sama sekali nggak ada itu. Input itu ya, Mbak ya. Harus menginput Ya, NTPN, melihat minta ke bank NTPN ini bacanya apa iya. gitu kan. Karena NTPN kadang angka 1 baca L atau mungkin 5 baca S. Jadi konfirmasi ke bank Iya. lagi WP-nya itu udah nggak ada di Ya, Cortex. intinya apa yang menjadi keresahan wajib pajak, petugas pajak selama ini sudah diakomodir di Cortex. Kita eh, berdoa bersama supaya nanti memang pada saatnya launching Cortex dapat berjalan sesuai dengan harapan, dapat mengakomodir Ya, apa namanya ke keresahan. iya, usulan-usulan semuanya sudah tertampung dengan baik dan semoga ini menjawab semuanya gitu. Mungkin Iya. dari itu dari saya cukup segitu Mbak Vita. Materinya ini ya, padahal cuma 4 lembar loh kawan pajak, tapi Pak Danar menjelaskannya sangat detail dan komplit sekali. Coba kurang apa coba kawan pajak, saya menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa sekali pada pagi hari ini karena luar biasa nih Pak Danar ini sangat memberikan pencerahan. Kalau menurut saya ya, harusnya menurut Kak Pajak juga ya, jadi memberikan pencerahan sekali gitu kan. Ini ada yang nanya nih kebetulan di Siap, IG Live nih Pak boleh. Danar. Ya. Sebenarnya pertanyaan simpel kok. Ya. Apa nih? Perusahaan yang tahun depan baru PPN PKP. Gimana, Pak? Oh, ini mengenai sertifikat elektronik Ya. nih. Apakah tidak perlu meminta sertifikat elektronik? Apakah Cortex baru bisa langsung menerbitkan faktur pajak? Ini agak melenceng dari tema kita. Ya, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Kita akan jawab sesuai dengan kemampuan kita ya. Karena memang kita sendiri belum dapat petunjuk pelaksanaannya. Cuman gini, pertanyaannya apa tadi Mbak Vita? Sertifikat elektronik sih. Apakah harus mengajukan atau tidak gitu ya? Jadi Tadi gini, sudah di-spill sedikit sama Pak Danar ya, ya. ya, Kalau sertifikat elektronik badan itu di Cortex sudah ya. nggak ada lagi. Nanti gini, tergantung apakah NPWP itu terdaftar setelah Cortex-nya berlaku atau belum. Kalau masih belum berlaku, maka peraturan yang lama untuk PKP ya, mengajukan sertifikat elektronik dan lain-lain, itu tentu saja masih harus dilakukan. Karena kalau tidak, kita tidak akan bisa melaporkan SPT PPN. Kita tidak bisa menerbitkan faktur, kita tidak bisa menjalankan aplikasi e-faktur desktop. Jadi intinya, Bapak Ibu jangan khawatir dulu, nanti kalau memang terdaftarnya sebelum Cortex ini di launching, maka masih peraturan yang lama yang selama ini kita laksanakan ya masih berlaku, masih sama harus dilaksanakan karena kalau tidak bisa karena pelaporannya masih pakai cara yang sekarang. Dan nanti kalau sudah taruhlah sudah Cortex sudah berlaku, NPWP-nya baru terdaftar atau PKP-nya nanti setelah Cortex berlaku ya tidak perlu tentu saja karena nanti hanya butuh apa tadi signer ya Mbak ya. Jadi itu juga sudah di-spill kemarin oleh para master trainer ya dari kantor pusat bahwa itulah yang membedakan antara Cortex dan aplikasi yang sekarang kita pakai. Nah, jadi Tapi pengajuan PKP-nya ya tetap permohonan. tetap masih. Nah, permohonannya apakah nanti bisa di Cortex atau tidak? Kita nanti coba lihat penyempurnaannya seperti apa ya, karena sampai detik ini Cortex juga masih dalam tahap penyempurnaan dan pengembangan tentu saja. Dan tentu saja riset ternyata apa yang perlu dimasukkan ke sini, apa yang apa harus dikurangi atau disempurnakan seperti itu. Jadi jawabannya mungkin itu Mbak Veta dari Jadi pertanyaan. sebenarnya misalnya nih sekarang nih udah punya sertifikat, sudah berjalan semestinya nggak perlu khawatir ya. Iya. Nanti integrasinya ke Cortex atau migrasinya itu mudah kan, Mudah sekali. nggak akan merepotkan wajib pajak. Betul ya. Gitu. Ininya begini, kita tunggu aja dulu nanti seperti apa Cortex ini. Tentu saja pasti butuh adjustment, penyesuaian. Ya sesuatu yang baru pasti kesannya rumit. Kita dulu pas pertama kali ada e-faktur juga, aduh ini Ada di apaan? juga online Iya, juga. iya. Sebenarnya kawan pajak itu ini bisa gitu Bisa ya, mengikuti ya. ya. Ya.
karena memang memang butuh waktu, tapi memang kalau kita apa namanya Masih terbiasa terbiasa menggunakannya. ya nanti akan jadi sesuatu Lebih yang mudah, ya, yang kita harusnya familiar. user friendly ya. Ya, seperti itu. Wong ini dimudahkan kok, Iya, Mbak. Bukan betul. Saya bukan setuju itu. bukan terpisah-pisah gitu Iya. aplikasinya. Jadi ini masih agak rumit karena memang belum pernah Iya, dicoba aja betul. gitu. Ada Oke, lagi mungkin pertanyaannya? sudah nggak ada di Zoom aman ya Pak Adi ya? Oke, mungkin karena wah cukup padat sekali ini malah kita bahas yang korteks nih lebih panjang ya Nggak daripada apa-apa, yang BPK. bonus lah, bonus. Apa intinya apa yang kita sampaikan hari ini semoga bermanfaat buat kawan pajak dan wajib pajak yang terdaftar di KB3 maupun yang nggak terdaftar di KB3 bagi menyimak IG IG kita. kita kali ini atau siaran kita kali ini ya. Baik, mungkin begitu saja dari Pak Danar dan dari saya selaku moderator, misal ada kurangnya atau salahnya atau mungkin ketidaksesuaiannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sampai saat ini saja kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Jumpa lagi di kemudian hari yang nanti juga pasti kita umumkan ya kalau misalnya kita siaran lagi dengan tema yang lebih menarik tentunya. Oke, baik sekian saja dari saya dan Pak Danar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu ya kawan pajak. Amin, amin. Terima kasih. Yang di Zoom sudah. Di Zoom ada WP-nya, Mas.